atau hadis tentang kunut subuh terus menerus. Ini hadis bukan fadail, tapi berbicara tentang hukum. Dan hadisnya munkar, bukan hanya dhaif tapi munkar, karena menyindiri seorang rawi yang namanya Abu Ja'far Ar-Razi, namanya Isa bin Abi Isa. Dia ini rawi yang baik agamanya, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup baik agama, harus punya ilmu, harus kuat hafalannya. Dia ini buruk hafalannya. Dia biasa duduk di majelis para imam, mendengar hadis dari para imam, tetapi ketika dia menyampaikan, karena dia buruk hafalannya dan sering ragu-ragu, jadi salah. Oleh karena itu terjadilah kesalahan yang fatal pada dia ketika dia mendengar hadis dari salah seorang rawi yang thiqah tentang kunut subuh, yang rawi ini meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW kunut subuh, ya. Dan kadang-kadang Nabi SAW lama kunut. Yang dimaksud lama kunut, lama berdirinya setelah ruku' i'tidal. Karena salah satu arti kunut adalah lama berdiri. Karena itu Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat yang paling utama apa? Tulul kunut, lama berdirinya. Nah, dia salah paham. Dia sangka lama berdiri terus menerus kunut. Terjadilah kerancuan di dalam riwayatnya. Karena itu nggak ada yang meriwayatkan hadis kunut subuh terus menerus kecuali dari jalan dia. Karena dikatakan munkar. Dia meriwayatkan dari rawi-rawi thiqah apa yang sebenarnya bukan dari hadis mereka. Karena hafalannya buruk, sering salah, sering ragu-ragu. Dia orang baik, tapi dalam ilmu hadis tidak cukup jadi orang baik bisa diterima riwayatnya. Harus punya ilmu. Nah, dia telah tersalah menerima hadis tentang kunut dari seorang rawi thiqah yang dapat dari Anas bin Malik. Sehingga dia mengatakan bahwa Nabi SAW, mazala Rasulullah SAW yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi SAW selalu kunut subuh terus menerus sampai berpisah dari dunia. Ini bagian yang dia tersalah, keliru dalam menyampaikan. Pembahasan tentang kunut subuh termasuk salah satu masalah fikih yang sudah lama diperselisihkan oleh para ulama al-sunnah wal jamaah, teman-teman. Perselisihan ini bukan perkara akidah, bukan pula ukuran seseorang itu mengikuti sunnah ataupun tidak, tetapi termasuk ke dalam permasalahan ijtihadiyah yang telah dibahas oleh para imam mazhab sejak berabad-abad yang lalu. Nah, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa kunut subuh adalah sunnah yang dianjurkan secara terus-menerus. Pendapat ini terkenal dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan diikuti oleh mayoritas ulama Syafi'iyah. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disunahkan secara rutin setiap harinya. Pendapat ini dipegang oleh banyak ulama dari mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, serta sebagian besar ulama ahli hadis. Mengapa mereka berpendapat demikian, teman-teman? Sebab utama mereka adalah cara memahami hadis-hadis yang berbicara tentang kunut. Menurut kelompok ulama ini, Rasulullah SAW memang pernah melakukan kunut, tetapi kunut tersebut bukan kunut subuh yang dilakukan setiap hari sepanjang hidup beliau. Mereka berpendapat bahwa kunut yang dilakukan Nabi SAW adalah kunut nazilah, yaitu kunut yang dibaca ketika terjadi musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang sahih yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah mendoakan keburukan atas beberapa kabilah Arab yang membunuh para sahabat penghafal Al-Quran dalam peristiwa Bir Ma'unah.
Setelah kejadian itu teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunut selama sekitar 1 bulan. Kemudian beliau menghentikannya. Menurut ulama yang tidak mensunahkan kunut subuh secara terus-menerus, hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kunut itu dilakukan karena adanya sebab tertentu. Ketika sebab itu hilang, maka kunut juga dihentikan. Mereka juga sering membawakan hadis dari Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkunut selama sebulan, kemudian meninggalkannya. Dari sini teman-teman, mereka memahami bahwa kebiasaan kunut setiap hari tidak berlangsung terus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Salah satu hadis yang sering dijadikan dalil oleh pendukung kunut subuh adalah riwayatnya menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkunut pada sholat subuh hingga beliau itu wafat. Namun banyak ulama ahli hadis yang menilai bahwa sanad hadis ini bermasalah. Di antara yang mengkritiknya adalah Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Abu Hatim Ar-Razi, dan sejumlah pakar hadis lainnya. Karena itu teman-teman, mereka berkesimpulan bahwa hadis tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar menetapkan bahwa kunut subuh yang dilakukan sepanjang tahun. Ada pula argumentasinya lain yang sering dikemukakan. Para ulama yang tidak mensunahkan kunut subuh itu mengatakan bahwa banyak sahabat besar yang tidak dikenal melakukan kunut subuh secara terus-menerus teman-teman. Mereka menyebut nama-nama seperti Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, dan sejumlah sahabat yang lainnya. Menurut mereka teman-teman, seandainya kunut subuh itu merupakan sunnah yang selalu dilakukan Nabi sampai beliau wafat, tentu amalan itu akan tersebar luas di kalangan para sahabat sebagaimana tata cara sholat lainnya. Sebagian ulama juga menyoroti riwayat dari Sa'ad bin Thariq yang bertanya kepada ayahnya tentang kunut subuh. Nah, ayahnya itu menjawab teman-teman bahwa ia pernah sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Namun mereka tidak pernah melakukan kunut subuh secara rutin. Riwayat ini sering dijadikan penguat oleh pihak yang mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah muakkadah. Di sisi yang lain, perlu dipahami bahwa ulama mazhab Syafi'i juga memiliki dalil dan argumentasi yang panjang teman-teman. Mereka tidak berpendapat tanpa dasar. Mereka menganggap hadis-hadis yang mendukung kunut subuh memiliki penguat dari berbagai jalur sehingga dapat diamalkan. Mereka juga berdalil dengan praktik sebagian sahabat dan tabi'in.